Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yasihu lan sah asulhu apa damai ma'al ikrori ing dalem sertane pengakuan fil amwali ing dalem pira-pira bondo wa malan barang afdo kang nekake apa ma ilaiha maring amwal. Pasal ini menjelaskan tentang sulhu atau perdamaian dengan sebuah ikrar atau pengakuan. Sulhu ini yang dengan ikrar ini khusus untuk harta benda atau segala sesuatu yang berhubungan dengan amwal atau berhubungan dengan harta benda. Wa huwa utawi sulhu nau'ani iku rong werna. Ibraun suici iku sulhu ibra utawa lebaran. Wa mu'awadhatun lan kaping pindhone iku sulhu mu'awadhah utawa ijolan. Jadi ada dua sulhu, yaitu ibra dan mu'awadhah. Fal ibra'u mongko utawi sulhu ibra iktisaruhu iku oleh ngringkes wong min hakihi saking hake wong ala ba'dihi ing atase setengah hake. Walaya juzu lan ora wenang ta'likuhu apa nggantungake sulhu ibra ala syartin ing atase syarat atau ing atase janji. Yang pertama sulhu ibra atau perdamaian pembebasan. Jadi perdamaian pembebasan itu memasrahkan hak kita kepada orang lain tanpa syarat. Itu sulhu ibra. Jadi misalkan si A tanahnya, misalkan ini berupa tanah, contohnya misalkan si A sama si B ki tetangga, kemudian tanahnya si A itu diambil oleh si B, kemudian si A ini tidak mempunyai perasaan apa-apa, maksudnya ya wis biarkan diambil. Itu namanya sulhu ibra. Jadi tidak ada persyaratan, wis kalau mau ambil ya silakan ambil. Misalkan si A sama si B ini pada suatu saat ada bagian agraria, misalkan mau mengukur ulang tanah karena akan ada sertifikat tanah, misalkan sertifikat tanah massal seperti itu. Nah, padahal tanah si A ini sudah jelas diambil sama si B. Nah, ketika ada pengukuran tanah, otomatis dari pihak pengukur tanah tahu loh, ini tanahnya kok ke sini. Nah, itu kan kok ke si B, padahal ini miliknya si A, sudah hampir 2 meteran misalkan. Tapi sama si A ya wis nggak apa-apa Pak, ukur ulang saja yang apa adanya ini, nggak usah ikut catatan yang lama. Nah, itu namanya sulhu ibra, wis nggak ada syarat apa-apa, pokoknya biarkan ukur ulang saja. Itu namanya sulhu ibra, tidak ada persyaratan apapun. Wal mu'awadhatu utawi sulhu mu'awadhah
uduluhu iku ngalehake wong an haki saking hake wong ila wairihi maring liyane hake wong waya jerilan lumaku alaihi ing atase sulhu muawando hukmul bai'i apa hukume dodolan. Nah, kemudian sulhu muawando itu misalkan contohnya tadi tanahnya diambil oleh tetangganya, misalkan ini si A sama si B tadi, misalkan ini sekarang si C sama si D, misalkan tanahnya si C ini diambil sama si D, yes. Memang si C ini orangnya diam, nggak mempermasalahkan tanahnya diambil. Kemudian dari pihak desa itu ada pengukuran ulang tanah karena akan diadakan sertifikat massal. Nah, setelah diukur, otomatis tanahnya yang harusnya milik si C itu yang diambil oleh si D itu hampir 5 meteran misalkan. Nah, kemudian berhubung ada kesempatan untuk bicara, akhirnya si C ini bilang sama petugasnya, ya Pak, memang tanah saya sudah diambil sudah hampir 10 tahunan, ini saya mau minta ganti rugi. Jadi secara damai tanpa pengadilan itu, misalkan si D tadi kemudian dikasih tahu, oke, per meternya kamu beli 200.000. Akhirnya sama si D juga menyadari kesalahannya, akhirnya tanah itu dibeli, yaitu pengalian tanah seperti itu sulhu muawando. Jadi sama-sama damai, nggak sampai ke pengadilan. Jadi kalau istilahnya di Indonesia itu kekeluargaan saja, nggak usah melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Waya juzulan wenang lil insani kedue menungso al muslimi kang Islam ayu syri'a apa nyento ngetokake sapa wong rausyanan ing cendhela fitorikin ing dalem daran nafidhin kang nonjol bihaitsu la yatadarraru ing dalem endi enggon ora nampa kemelaratan almaru sapa wong kang liwat bihi kelawan rausyan. Nah, kemudian misalkan ini ada seorang yang punya rumah, kemudian rumahnya itu di tepi jalan, umum. Nah, terus pinggir rumahnya itu tadi yang di tepi jalan umum itu dikasih jendela. Nah, jendelanya itu agak menonjol. Itu dibolehkan asal jendela tersebut tidak mengganggu orang yang lewat. Jadi selama tidak mengganggu orang yang lewat dibolehkan. Kalau mengganggu tidak boleh, apalagi membahayakan orang yang lewat, itu tidak boleh dikasih jendela. Walaya juzu lan ora wenang fidarbi ing dalem lorong al mustaroki kang den sekutoni illa bi idzni syurakai angin kelawan iline wong kang padha sekuton. Nah, kemudian misalkan ada lorong, kadang kalau di daerah yang padat penduduk itu kan ada lorong, yang padat penduduk itu ada lorong. Nah, kalau dikasih jendela itu harus kesepakatan penduduk sekitar itu. Jadi penduduk sekitar lorong itu tadi. Jadi jalan yang sempit itu misalkan kok ada yang buat rumah di sebelah kanan kirinya, kemudian dikasih jendela, itu harus ada kesepakatan dulu dari orang yang biasa lewat di lorong tersebut. Yang lorong itu memang miliknya orang banyak, tempat lalu lalang orang.
itu minta izin dulu, ini kira-kira kalau tak kasih jendela boleh apa tidak. Kalau nggak boleh ya tidak usah dikasih jendela. Tapi kalau membolehkan semuanya boleh ya dikasih jendela. Makanya itu harus hati-hati, karena kalau misalkan ada yang tidak boleh, kalau kita buka jendela terus jendela kita dirusak orang, ya nggak salah yang rusak. Makanya harus disepakati dulu boleh apa tidak. Kalau nggak boleh ya nggak usah dikasih jendela. Wa juzulan wenang takdimul babi apa ngejokake lawang fidarbi ing dalem lorong al mustari kang den sekutokake. Nah, kemudian tapi kalau pintu boleh, karena pintu itu kan wis jalan utama masuk keluar rumah, itu boleh. Tanpa kesepakatan juga boleh, karena darurat itu. Kalau jendela itu tadi harus kesepakatan. Wala juzulan ora wenang takhiru apa ngundur lawang ila bi'ilni syurokai angin kelawan irine wong kang padha sekuton. Kemudian pintunya itu tadi tidak boleh digeser ke belakang lagi. Misalkan kan lorongnya di belakang atau lorongnya di belakang rumah, itu pintunya jangan digeser ke belakang lagi. Jadi maksudnya gini, jadi pintu di lorong itu boleh, tapi pintunya jangan bukanya jangan keluar tapi masuk. Jadi ini pasal ini menjelaskan peraturan tentang hubungan dengan sesama manusia. Jadi apapun yang sekiranya merugikan orang lain itu tidak boleh dilakukan. Di rumah saja, misalkan kalau kita membangun rumah terus misalkan pres tanah kita, nggak ada lebihnya sama sekali, itu dikasih jendela nggak boleh. Karena apa? Karena sudah angin yang bertiup itu bukan hak kita, karena itu dari tanah tetangga kita. Kalau orang hati-hati yo seperti itu, nggak mau. Makanya kalau bisa bangun rumah itu nggak usah pres tanahnya, ya dikasih lah setengah meter atau berapa itu, kemudian dikasih pondasi pas batasan, itu dikasih pondasi biar ada tanda kalau ini tanah milik kita. Kasih pondasi keseluruhannya, jadi memutari rumah kita kasih pondasi. Tapi rumah kita jangan sampai pres tanah, karena apa? Nanti kita kan butuh udara yang masuk. Jadi udara yang masuk ke rumah kita itu bukan udaranya tetangga, tapi udara kita sendiri. Itu seperti itu. Jadi peraturannya itu sampai seperti itu kalau kita hati-hati dalam kehidupan dunia. Demikian penjelasan tentang sulhu dan penjelasan-penjelasan lain, semoga bermanfaat fid-din wa dunya wal akhirah, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.